Halo guys, selamat malam. Kita ketemu lagi. Udah lama nggak bikin video. Kita menjadi komentator, tapi yang positif-positif saja guys. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kasus si Angie yang mewawancarai Hadi Prayitno Bapak Hadi itu yang telah mengklaim menemukan herbal, dia nggak mau disebut obat, tapi herbal yang mengatasi virus corona. Dan lucu lagi, dia mengklaim semuanya telah, dan banyak yang tidak sesuai. Ini guys, yang namanya herbal itu juga tetap obat, dan memang cara kerja obat sama herbal itu berbeda. Kalau obat itu langsung yang dimodifikasi dengan kimia, yaitu untuk membunuh suatu penyakit atau satu virus, yaitu virus COVID-19. Itu lebih cepat dibandingkan herbal. Sedangkan cara kerja herbal itu lamban tapi pasti. Efek dari obat kimia kita tahu sendiri, yaitu efeknya sangat luar biasa juga terhadap tubuh manusia itu. Makanya kalau orang sakit, habis sok nambah, habis sakit, pasti kondisinya akan lemes, tidak sehat dengan begitu saja. Jadi itu efek dari obat-obat kimia untuk kembali menumbuhkan sel-sel yang mati tadi karena obat. Kita harus dipacu dengan vitamin, dengan makanan yang benar, dengan untuk supaya kita menjadi fit lagi. Nah, kalau efek dari herbal itu kecil sekali dibandingkan obat kimia itu tadi. Tapi cara kerjanya pelan tapi pasti. Nah, si Pak Hadi itu yang dibilang katanya, yang dibilang Angie Prof, dipanggilnya Prof. Kalau dia bukan profesor, ya harusnya dia bilang jangan panggil saya profesor, Prof. Panggil aja Pak Hadi, panggil aja Mas Hadi atau siapa kek. Gitu loh. Dia yang manggil katanya punya itu dokter. Dari dokter dari Pertanian Universitas Bogor. Tapi ternyata ditelisik tidak ada yang namanya Hadi, bukan itu orangnya katanya. Dari salah satu pihak Universitas Pertanian Bogor. Itu adalah satu kebohongan juga. Kalau ingin dia mengakui menemukan sesuatu, itu harus sesuai prosedur yang berlaku di bidang kesehatan. Mungkin harus dicoba terus sampai itu dengan uji coba klinis seperti yang telah dilakukan sekarang, itu dengan diuji klinis sebelum diedarkan atau disuntikan ke manusia. Gitu, makanya harus ada relawan untuk uji klinisnya itu. Karena banyak relawan itu yang ikut berpartisipasi menguji vaksin untuk virus corona itu. Nah, vaksin itu sendiri bukan obat sebenarnya, karena vaksin itu untuk ibaratnya itu menangkal
daya tahan tubuh, mentengin badan kita dari virus COVID-19 itu sendiri gitu loh guys. Manfaat vaksin itu, jadi jangan disebut itu obat, enggak, bukan obat vaksin itu pakailah. Paling enggak dengan adanya vaksin kita bisa mengurangi yang terpapar virus corona itu sendiri. Kita ada berapa bulan kondisi seperti ini. Nah, semoga ini masalah selesai. NG pun juga telah dilaporkan kepada pihak yang berwajib oleh siber. Nah, baguslah. Jadi si konten YouTube-nya dihapus dari sama YouTube karena itu menimbulkan kegaduhan. Kan masyarakat kita itu sekarang itu kan berpikirnya kritis. Kita tuh harus kritis dalam memilih-milih obat itu karena ini menyangkut nyawa manusia. Pemerintah sendiri tahu apa yang harus dilakukan sendiri. Nah, kalau bantu pemerintah itu ya bantu oke, menemukan solusinya, tapi harus sesuai prosedurnya. Walaupun itu bukan obat kimia, walaupun itu herbal, karena itu harus dipertanggungjawabkan gitu. Jangan mainnya klaim-klaim tapi enggak sesuai, enggak sesuai, belum diuji klinisnya, belum melalui proses-prosesnya itu. Kalau mengakui prosesnya sendiri itu enggak bisa, harus dilakukan prosesnya di bidang kesehatan dan ditanggungjawabkan oleh pemerintah. Itu segala sesuatu harus dipertanggungjawabkan. Untuk beredarnya itu kan kalau lewat Badan POM itu kan harus diuji juga, ya enggak? Isi bahannya itu apa, yang dibikin itu apa, expirednya tuh sampai kapan, dipakai sampai kapan. Kita harus, karena Badan POM sendiri harus bertanggung jawab tentang barang-barang yang beredar di kalangan masyarakat. Oke guys, berapa menit? Balik. Nah, untuk itu sendiri, ini banyak yang kita bahas. Semoga masalah ini sudah cepat selesai, cepat kelar, dan jelas kasusnya, dan jelas apa yang akan disidang, dipidanakan. Ini sudah benar-benar mengandung kegaduhan juga. Nah, bukan ya niatnya sih baik, NGC mengabarkan kebaikan, tapi itu niatnya baik mengabarkan kebaikan, tapi tidak, dia terlalu ceroboh. Nah, lain kali ini pelajaran buat kita semua. Sebelum wawancara sama orang, sebelum interview sama orang, apa yang diinterviewkan itu itunya apa, kasusnya apa, masalahnya apa, itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, karena dicari-cari dulu supaya tidak menimbulkan kegaduhan. Nah, ini tentang Jerin vokal Superman is dead. Menyebalkan tuh orang. Nah, dia itu dari awal Presiden Jokowi diangkat jadi dia suka error dia. Kemarin menantang virus lah. Kita melawan virus, bukan menantang virus. Dia anti masker, dia anti virus corona. Semoga aja kamu akan kena virusnya, nikmatin aja nanti. Kalau kau meninggal karena virus, supaya membuka semua
masyarakat Indonesia dengan bahayanya virus corona itu. Dia orang salah satu yang bilang bahwa virus corona ini adalah konspirasi. Buka mata lebar-lebar, buka otak lebar-lebar. Mana mungkin negara mau menanggapi konspirasi virus corona. Negara tidak habis-habisan menghadapi virus corona ini, tidak hanya uang, karena biaya, tenaga, semuanya dikerahkan untuk menghadapi virus corona. Tega-teganya kamu Jerin masih bilang itu konspirasi. Tahu dah apa alasan kamu bilang seperti itu? Ya enggak? Kamu demo bawa massa tanpa pakai masker, tanpa jaga jarak, menentang virus corona dan menolak tes rapid. Saya nggak habis pikir seorang Jerin sebenarnya orangnya nggak terlalu ngetop juga. Mukanya kelihatannya sangar, tapi kalau udah di itu polisi ternyata hai ngelau laheng. Ini ada dari Bali juga melaporkan dia, ya baguslah karena udah mencemarkan nama baik di Bali juga daerah. Jangan petentang Jerin. Indonesia ini negara hukum. Lo kalau punya pendapat, kalau punya itu jangan, karena dia forumnya lo mengutarakan pendapatnya, dan main geruduk demo, nanti nggak pakai masker dan nggak jaga jarak, itu udah jelas melanggar hukum. Itu juga harus dipidanakan. Ya, kalau lo sendiri anti virus corona itu buat lo aja, jangan bawa orang lain. Jadi kalau lo kena virusnya, orang lain pasti kena. Gitu loh. Lo kelihatannya pintar tapi bodoh. Iya kan? Pintar tapi bodoh. Nggak ngerti yang namanya virus. Parah. Nah, semoga pihak yang berwajib menangani dengan serius. Wah, ini udah jelas-jelas melanggar hukum, dan kalau bisa dipidanakan tentang demo itu, ya paling enggak demo itu dan ucapan-ucapan dia. Kalau mau kritik itu kamu harus punya solusi. Solusinya apa? Jangan cuma main kritik saja. Itu loh. Menolak rapid test, apa solusinya? Ahli kesehatan, bidang kesehatan, pemerintah berupaya keras, bekerja keras untuk melakukan gimana caranya rakyatnya tidak terinfeksi virus corona. Saking cepatnya virus corona sampai menjalar sampai lebih dari 200 negara tuh, kamu harus tahu tuh. Rakyat Indonesia yang terpapar, yang meninggal udah ribuan orang. Kau masih bilang konspirasi? 72.000 orang lebih terpapar, meninggal karena virus corona. Itu dokter loh. Dokter meninggal karena virus corona. Belum tim medis yang lain itu meninggal dan terpapar virus corona, dan negara sudah mengeluarkan banyak biaya untuk menghadapi virus corona sekarang. Tapi siapa sih yang mau kena virus corona, menghadapi masalah ini? Gak ada yang mau. Tapi ya gimana, kita mau nggak mau harus menghadapinya. Harus berbesar hati, harus tetap semangat menghadapi virus corona, supaya kita bisa melewati ini semuanya. Semua susah karena virus corona, tahu. Kamu juga harus tahu itu. Buka mata kamu lebar-lebar.
Semua susah karena virus corona. Ya, kita sekarang dihadapkan dengan suatu kebiasaan-kebiasaan yang tidak jarang yang kita lakukan sebelum-sebelumnya. Salah satunya menjaga kesehatan itu sendiri. Kita yang biasanya sembarangan megang apa-apa tanpa cuci tangan, tapi sekarang harus mencuci tangan lebih dari 3 kali sehari. Ya kan? Dan sekarang kita juga harus menjaga fisik, menjaga jarak fisik, dan kita sekarang nggak bisa sembarangan itu dengan orang, ya kan? Maka dari itulah kamu harus berpikir itu. Kasihan orang-orang lain, ya susah karena kamu juga yang nanti virus. Jangan bikin kamu itu selalu bikin ulah. Tapi kamu maunya kritik, tapi kamu nggak punya solusi. Nah, oke. Semoga cepat selesai ini dan masalah Jairin harus diusut, bisa dipidanakan karena dia udah jelas-jelas melanggar. Itu bukan kritik yang bukan kritik lagi. Oke, faktanya udah jelas. Dia demo bawa massa berkumpul tanpa pakai masker, tanpa jaga jarak, itu udah jelas melanggar hukum. Itu harus dipertanggungjawabkan. Nah, oke, semoga cepat selesai. Semua ini akan jadi pelajaran. Jangan sampai terulang lagi. Ya, kita harus bantu pemerintah. Kita harus saling menguatkan supaya kita cepat juga keluar dari masalah yang sulit ini juga. Dan kita harus berbesar hati. Kita harus banyak berdoa. Semoga rakyat Indonesia selamat dan terus berkurang yang berdampak virus corona itu. Jangan sampai ada peningkatan terusan itu. Ya guys, jangan lupa jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, dan makan yang sehat, makan vitamin, bikin happy. Oke, kita besok akan sambung lagi. Kalau ada yang salah, saya minta maaf. Jangan lupa subscribe, ya, komennya, like and share-nya. Dan kita akan bahas lagi masalah-masalah yang muncul yang bikin gaduh-gaduh itu kita sikatin. Yes. Oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.